Wassalamu ala nasta'inu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita telah kitab Mafahim Sia-sia di Tahrir, eh, bab terakhir ya tentang kesadaran politik. Eh, nggak tahu nih apa pertemuan terakhir atau masih ada satu lagi. Ya nanti kita lihat. Kalau bisa tuntas, insya Allah tuntas malam ini. Setelah hampir 2 tahun ya, kita telah 100 episode, hampir ya 2 tahun. Kalau belum ya mungkin nanti kita nambah satu di minggu depan. Eh, ini melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang pentingnya membangun kesadaran politik ya. Secara teori atau secara definisi di bab akhir ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, dan di pertemuan ini ada dua topik ya. Pertama adalah bagaimana mengimplementasikan kesadaran politik dalam dunia internasional, dan terakhir nanti penegasan ya, tentang pentingnya kesadaran politik ya. Saya kasih subjudul bagaimana kemudian menerapkan kesadaran politik pada politik internasional. Dan ini yang menjadi uh, pertanyaan ya di paragraf ini, dan diberikan contoh ya, bagaimana kemudian memandang peristiwa politik itu harus uh, diberikan apa yang disebut dengan sudut pandang khusus ya. Makanya nanti yang jadi penting adalah kita memiliki sudut pandang khusus untuk bisa menjadi pisau analisis dalam memandang berbagai peristiwa politik. Ini ada contoh ya, 3 contoh yang diangkat eh, di bab ini. Yang pertama adalah contoh pada masa Rasulullah SAW. Eh, yang kedua adalah contoh pada masa sebenarnya bukan abad pertengahan ya, tapi di penghujung masa kekhilafan Turki Utsmani. Dan yang terakhir adalah contoh disebutnya sih politik kontemporer, tapi sebenarnya dia adalah sejak dari Perang Dunia Kedua ya sampai sekarang, eh, memandang apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Ini yang kemudian diangkat di bab ini. Nah, yang pertama contoh pada masa Rasulullah SAW ya. Jadi dijelaskan bahwa apa yang menjadi pandangan khusus atau sudut pandang khusus dari politiknya Rasulullah SAW, yaitu bahwa Rasulullah SAW memandang dunia ini adalah dalam rangka untuk menyebarkan dakwah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatan alil alamin ya. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Makanya mendefinisikan rahmatan lil alamin itu juga menjadi suatu hal yang penting ya, dalam perspektif politik internasional ya. Jadi kan Islam rahmatan lil alamin itu dianggap sebagai Islam yang moderat. Ini kan definisi yang tidak tepat gitu ya. Justru rahmah itu adalah Islam itu sendiri ya. Bagaimana syariat Islam ini adalah wahyu dari Allah, dan Allah memastikan bahwa syariat itu ada di dalamnya kemaslahatan gitu. Dan secara konten itulah kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Islam. Dan siapa yang dituju dari kebaikan Islam itu adalah lil alamin ya, untuk sekalian alam. Nah, ini yang eh, menjadikan bahwa Islam itu bukan perspektif lokal, regional, tetapi perspektifnya adalah eh, alamiah ya, global gitu ya, internasional gitu. Makanya kemudian eh, dengan
keglobalannya Islam itu ini mendorong para para pengemban dakwah Islam itu dia dua hal. Pertama adalah memahami Islam itu. Jadi penting kita menguasai Islam itu apa, A to Z-nya ya, mulai dari akidah syariah, dan syariah itu mulai dari persoalan yang sifatnya eh, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan dirinya sendiri, bahkan hubungan dia dengan manusia, baik terkait dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Itulah Islam yang harus kita kuasai, dan pemahaman tentang Islam itu juga eh, tadi dia diemban untuk disebarluaskan eh, ke dunia internasional ya. Makanya pemahaman peta atau konstelasi internasional itu penting. Siapa teman, siapa musuh gitu ya. Pemahaman geografis, pemahaman eh, positioning dan seterusnya. Nah, itulah yang kita bisa maknai dari eh, sudut pandang khusus yang dibawa oleh Rasulullah, bahwa dunia ini adalah tempat untuk menyebarluaskan Islam atau dakwah. Eh, Pada masa Rasulullah SAW, ketika konstelasinya itu masih seputar tempat di mana Rasulullah dilahirkan dan menyebarkan Islam, maka eh, pemetaan terkait dengan realitas masyarakat itu penting ya. Dan Rasulullah menempatkan bahwa eh, karena kan saat itu ada keterbatasan komunikasi, keterbatasan transportasi gitu ya, maka interaksi dengan eh, apa namanya suku-suku atau bangsa-bangsa lain itu kan sangat-sangat terbatas gitu. Sehingga yang dihadapi di depan mata oleh Rasulullah SAW itu adalah bangsanya sendiri, yaitu bangsa Quraisy. Dan bangsa Quraisy itu adalah bangsa pemimpin gitu ya. Artinya di Jazirah Arab, Quraisy lah adidayanya gitu. Eh, Belum dihitung bahwa ada Romawi, ada Persia, karena interaksinya itu belum nyampe ke sana gitu. Makanya memang pemetaan sesuai dengan fakta itu juga penting ya. Jadi siapa yang dianggap adidaya ketika Rasulullah itu, jadi adidaya itu akhirnya bisa bisa juga difahami secara bertahap gitu ya. Dalam masa itu ya, walaupun dalam konteks sekarang mungkin tidak tidak seperti itu. Nah sekarang kan sudah globalisasi ya. Nah, interaksi antar negara itu sudah sangat mudah gitu. Ya pada saat itu maka pemetaannya itu memang leveling. Ya ketika Rasulullah menghadapi suku-suku Arab gitu ya, maka posisi yang dominan di suku-suku Arab itu adalah Quraisy. Makanya kemudian ditempatkan bahwa Quraisy itu adalah negara adidaya di Jazirah Arab. Ya. Dan dia adalah pemimpin kaum kafir yang menentang dakwah Islam. Kalau kita lihat dalam sirah Rasulullah SAW, bahwa penentangan terhadap Rasulullah SAW itu nyata dilakukan oleh Quraisy. Dan Quraisy itu juga tidak sendirian. Dia membangun koalisi. Pada saat perang Khandaq misalkan, dia membangun koalisi dengan suku Arab lain, gitu ya. Dengan bahkan dengan orang-orang Yahudi ya, yang tinggal di Madinah, dengan suku Ghatsfan misalkan, Arab yang ada di sebelah utara Madinah seperti itu. Jadi membangun, makanya disebut sebagai Ahzab ya, kelompok-kelompok yang dipimpin oleh Quraisy, dan Quraisy yang memimpinnya gitu. Eh, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah itu memusatkan perhatian, karena memang adidayanya adalah Quraisy, maka Rasulullah memusatkan perhatian dan membatasi aktivitas politik dan perangnya itu terhadap Quraisy saja. Jadi suku-suku lain itu tidak begitu dijadikan prioritas untuk dihadapi. Karena yang berhadapan langsung dengan eh, eksistensi dakwah Rasulullah SAW adalah apa yang Rasulullah lakukan. Ketika sudah membentuk kedaulah Islam di Madinah, Rasulullah mengirimkan saroya, apa pasukan-pasukan kecil, ya, mata-mata. Kemudian juga Rasulullah berusaha mengganggu perdagangan
orang-orang Quraisy. Bahkan sampai kemudian terjadi peperangan antara Rasulullah dengan Quraisy, mulai dari perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandaq, dan juga peperangan yang lain. Ya. Seperti misalkan ini ekspedisi awal ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi Quraisy itu adalah ketika Rasulullah mengutus pamannya sendiri, ini sebelum perang Badar ya, Hamzah bin Abi Thalib untuk melakukan penghadangan ya, dari kafilah dagang kaum Quraisy yang datang dari Suriah. Karena kalau secara peta ya, eh, nah, di antara Madinah dengan Mekah, Mekah itu kan di selatannya Madinah. Syam itu atau wilayah Suriah itu ya daerah utara. Jadi kalau orang-orang Quraisy mau berdagang ke Suriah itu pasti akan melewati jalur yang dekat dengan Madinah. Makanya kemudian eh, Rasulullah mengganggu ya kabilah dagang itu dengan eh, mengirimkan sarung. Termasuk juga yang sangat terkenal adalah ekspedisi Nakhlah, ekspedisi kebun kurma yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy yang dia melakukan pengintaian ya, terhadap aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nakhlah itu kalau kita lihat peta ini itu sudah dekat di Mekah. Jadi jauh dari Madinah, dia daerah pebukitan mendekati ke Mekah. Jadi bagaimana kemudian langsung strike ke musuh yang memang prioritas dihadapi. Dikirimkan pasukan-pasukan atau saroya-saroya ke tempat-tempat yang langsung ditujunya itu adalah orang-orang Quraisy. Nah, kenapa tadi? Inilah yang disebut sebagai sudut pandang khusus. Jadi siapa yang menjadi prioritas eh, apa namanya? Yang menjadi prioritas utama yang harus dihadapi gitu loh. Seperti itu. Nah, sedangkan yang lain, kabilah-kabilah Arab yang lain itu Rasulullah SAW hanya membiarkan, bahkan bersikap netral. Gitu. Artinya pilihan menghadapi Quraisy itu adalah bentuk dari kesadaran politik Rasulullah SAW eh, dalam aktivitas politik dan militer ya dengan perspektif yang khusus gitu. Jadi istilahnya itu dari sekian banyak problem itu harus ada satu yang diambil. Itulah yang disebut sebagai sudut pandang khusus dan pilihan siapa yang dipilih, yang diambil itu ya tentu ada bagian dari sebuah kesadaran politik yang nanti juga akan dijelaskan. Nah ini kan ini peta bagaimana kabilah-kabilah yang lain ya, yang meninggal, yang menempati berbagai tempat. Artinya banyak kabilah di sekitaran Madinah, ya, tetapi Rasulullah menetapkan bahwa yang dihadapinya itu adalah Quraisy. Gitu. Nah, ketika kemudian Rasulullah mendapatkan informasi berikutnya atau peristiwa berikutnya bahwa ada Yahudi Bani Khaybar yang dia membuat persekutuan dengan orang-orang Quraisy untuk eh, mempersiapkan menyerang Madinah. Bahkan orang-orang Yahudi itu ingin menghancurkan Rasulullah SAW, menghapuskan Islam. Maka Rasulullah SAW melakukan perubahan pandangan khususnya. Yang awalnya dia menghadapi Quraisy, gitu ya, maka kemudian justru berdamai dengan Quraisy dan eh, mencurahkan segala kemampuannya untuk menghancurkan Khaybar. Kalau dalam istilah politik itu ya, jadi eh, ketika ada dua musuh, gitu ya, jadi maka kita harus memper sedikit musuh. Gitu. Maka ada pamio. Musuh dari musuh saya adalah teman saya. Nah, ketika mereka saling berteman, maka upaya untuk memecah pertemanan di antara dua musuh ini penting.
Dan ini yang juga merupakan sebuah kelihayan politik ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW melakukan perdamaian dengan Quraisy, mengikat Quraisy untuk tidak menyerang Rasul, dan Rasulullah kemudian eh, memfokuskan untuk menyerang Khaybar. Gitu. Ini situasi di sekitaran Madinah, di kota Madinah, eh, dikelilingi oleh berbagai suku, dan Khaybar itu di luar ya, di luar Madinah. Gitu. Dan kemudian tadi Rasulullah SAW mengikat perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy, perjanjian yang eh, berlaku selama 10 tahun ya. Eh, dan perjanjian ini sekilas ya itu dianggap merugikan umat Islam. Ketika mereka eh, berniat umrah maka muncul umrah kota. Setelahnya itu Rasulullah harus kembali, tidak boleh lagi memasuki. Kemudian gencatan senjatanya 10 tahun. Nah ini yang menarik yang membuat para sahabat protes. Jadi kabilah lain eh, yang melarikan diri ke pihak atau orang Quraisy yang melarikan diri ke Rasulullah tanpa izin maka dikembalikan. Sedangkan yang dari kaum muslimin melarikan ke Quraisy tidak boleh dikembalikan. Seolah-olah itu kan eh, apa namanya eh, posisi lemah ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah ini Khaybar ya. Khaybar itu ke arah utara ya, peta sebelah ya. Jadi Madinah, Mekah itu ke arah selatan, Khaybar itu ke arah utara. Jadi bisa dibayangkan ya dengan situasi komunikasi yang tidak mudah ya. Artinya apa yang dilakukan Rasulullah SAW dengan melakukan perjanjian dengan Quraisy, perjanjian Hudaybiyah, itu memutus jalur kerjasama antara Quraisy dengan Khaybar. Karena bisa dibayangkan kalau dua-duanya itu bersepakat menyerang Rasul, ya, terjepit kan. Dari arah selatan diserang oleh Quraisy, dari arah utara diserang oleh Khaybar. Makanya kemudian diputus dulu hubungan antara Quraisy dengan Khaybar, dan dengan begitu Rasulullah SAW bisa leluasa untuk menghancurkan Khaybar. Nah ini strategi yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya dari sudut pandang khusus inilah bahwa Rasulullah SAW memilih atau mengambil politik damai. Ya. Tapi tujuannya itu apa? Tujuannya itu tetap bahwa ini demi kemenangan dakwah. Akhirnya kalau istilah dalam politik itu ada war ya, ada battle ya, ada pertempuran, ada peperangan. Kita boleh kalah dalam pertempuran-pertempuran, ya. Tetapi kita tidak boleh kalah dalam peperangan. Perang besarnya, tujuan utama. Tapi dalam perang-perang kecilnya ya bisa saja ada yang mundur dulu, ada yang ke belakang dulu gitu ya. Ada setback dulu, tetapi dalam tujuan yang lebih besarnya itu harus tetap konsisten ke arah sana. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melakukan perjanjian damai dengan Hudaybiyah, ya, dengan Quraisy di perjanjian Hudaybiyah. Hanya kemudian Rasulullah melakukan umroh, walaupun ditolak dan bisa dilakukan di tahun berikutnya. Kemudian eh, membiarkan berpalingnya orang-orang Quraisy dari beliau, bersikap lunak, bahkan menghadapi perselisihan dengan para sahabat. Karena memang Rasulullah SAW memiliki pandangan politik yang lebih jauh gitu ya, Eh, yang itu oleh para sahabat sendiri tidak mudah untuk bisa dibaca dalam perjanjian Hudaybiyah. Sampai dalam sirah itu digambarkan Umar bin Khattab itu menegaskan lagi, bukankah engkau Rasulullah gitu ya, kok bisa ngalah dan seterusnya. Nah, ini yang tadi ya
bahwa memang membangun kesadaran politik itu tidak mudah ya. Atau memang kadang sebuah strategi-strategi politik itu hanya bisa di apa itu secret gitu ya, rahasia gitu. Bahkan orang-orang yang dianggap terdekatnya pun kalau memang belum bisa dianggap memahami ya nggak usah dikasih tahu. Sampai sebegitunya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Eh, Sekaligus menegaskan lagi bahwa siapa yang punya solahiyah mengatur gitu, dan disitulah ketaatan dari bawahan itu diperlukan. Perjanjian Hudaybiyah. Jadi memang ada anggapan bahwa eh, ada kerugian ya, di kaum muslimin. Walaupun di sisi lain memang ada mutual benefits-nya, keuntungan yang dimiliki oleh kedua belah. Dan itulah pandangan Rasulullah SAW ya terhadap aktivitas-aktivitas politik untuk menghadapi musuh. Jadi dia muncul dari cara pandang yang khusus dan Rasulullah menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan dari pandangan khusus. Gitu ya. Jadi artinya harus punya pandangan khususnya dulu, spesifiknya dulu, tujuannya itu apa, baru nanti eh, yang detailnya itu bisa menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan. Jadi itulah dua hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Eh, Pola umumnya adalah secara umum awalnya berkonsentrasi apa, menghadapi Quraisy sebagai adidaya yang memang itu adalah pemimpin musuhnya berdasarkan sudut pandang khusus. Yang kedua, Rasulullah juga uh, uh, melakukan aktivitas yang bersifat khusus. Jadi memang ini dua hal yang uh, bergantung situasi. Bahwa kadang kita harus memilih hal yang sifatnya umum, secara global semuanya difokuskan ke sana, skala prioritas, tapi dalam situasi-situasi tertentu dengan target-target tertentu, maka itu juga bisa memilih aktivitas yang sifatnya spesifik, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Mungkin yang jadi pertanyaan, lalu gimana cara milihnya? Ya, di sini nanti butuh pengalaman politik ya. Jadi Rasulullah SAW eh, mengambil ya pandangan-pandangan yang sifatnya. Tapi tadi sudut pandang khusus ini tetap ya, untuk dakwah ya, untuk menyebarkan Islam sebagai rahmatan. Nah, jadi kalau pandangan terhadap peristiwa politik itu tidak ada sudut pandang khususnya, maka aktivitas itu ya tidak ada Jadi kita harus memahami bahwa setiap aktivitas atau peristiwa politik itu pasti ada goals gitu ya. Ada sudut pandang khusus apa gitu ya. Eh, Harus punya goals. Walaupun mungkin goals itu tidak semua bisa dipahami. Contoh misalkan yang lagi ramai ya, Presiden Prabowo kan kemarin hadir dalam pertemuan di Mesir ya, dan Amerika Serikat, kemudian beberapa negara Timur Tengah. Dan ini satu-satunya dari Asia Tenggara yang diundang. Dan khusus untuk diundang itu. Walaupun ada rumor Prabowo itu eh, akan mampir ke Israel. Faktanya tidak terjadi. Tapi yang menarik adalah bahwa apa sih goalsnya Prabowo datang ke situ? Ya, mungkin orang memandang bahwa ini adalah demi atau menunjukkan solidaritas Indonesia dalam pembelaan Palestina. Setidaknya punya partisipasi untuk menyelesaikan. Dan partisipasi itu adalah partisipasi mainstream yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Di situ kan ada Amerika, ada Mesir, ada Turki ya. Jadi apa namanya menjadi leader agendanya gitu.
Tapi yang menarik adalah ketika obrolan Prabowo dengan Donald Trump yang bocor, gitu ya, yang bocor ke ke media, bukan ke media ya, ke khalayak gitu, karena memang pas ngobrol bisik-bisik mikrofonnya masih masih bunyi. Nah, cuman ini kan perlu ditelisik ya. Ini bunyi itu disengaja, sengaja nggak dimatiin atau memang nggak. Tapi faktanya terdengar obrolan Prabowo dengan Donald Trump. Kan ada ada isu yang berbeda gitu dalam obrolan. Bagaimana Prabowo ingin ketemu dengan anaknya Donald Trump, ya, eh, dan ingin mempertemukan dengan seseorang yang namanya Harry, eh, orang Indonesia, yang dia punya hubungan dengan anaknya Donald Trump, si Eric gitu. Walaupun ya netizen kan hanya menghubung-hubungkan dengan yang lain, ya. Erick Thohir lah gitu ya, dengan kekalahan eh, Piala Dunia PSSI macam-macam. Jadi ada aktor-aktor yang disebut gitu, anaknya Donald Trump, Eric dan eh, Donald Junior ya, anak pertamanya, dan Harry. Dugaan kuat harinya itu adalah Hari Tanu, ya, Tanu Sudibyo, karena memang dia punya kerjasama pembangunan tempat wisata ya di Sukabumi yang tersendat gitu. Nah, cuman kan ini dalam situasi isu Palestina ada obrolan. Jadi sebenarnya niat Prabowo ke sana itu ngapain gitu ya? Eh, apakah memang itu atau memang ada maksud? Ini menurut saya menarik ya untuk kemudian ditulis. Gitu. Oke. Nah itu contoh yang pertama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah contoh yang kedua yang diangkat eh, kitab ini di bab ini adalah terkait dengan situasi menjelang runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani. Jadi secara runutan ya upaya eh, penghancuran atau pelemahan terhadap kekhilafan Turki Utsmani itu eh, mulai disusun sejak konferensi Berlin ya, tahun 1815 ya seperti itu. Walaupun ini dipicu dulu sebelumnya dengan pengepungan Wina, walaupun kemudian itu eh, gagal dan ini muncul eh, namanya semangat dari orang-orang Eropa untuk bisa mengalahkan Turki, apalagi Turki menjadi semakin melemah, dianggap sebagai the sick man of Europe ya. Eh, Dan ketika eh, ada peluang dengan lemahnya Turki itu untuk terus bisa dihancurkan, muncullah konferensi Berlin yang di situ membahas bagaimana penataan wilayah kolonial. Walaupun memang tidak di-mention secara khusus ya. Nah, cuman Turki itu diundang dalam pertemuan itu ya, dan ya apa namanya, ya menyaksikan bagaimana kemudian peta ulang yang dilakukan oleh negara-negara adidaya Eropa saat itu ya, terhadap wilayah-wilayah terutama di Afrika ya. Yang di situ juga ada wilayah itu. Goalsnya memang belum ke arah penghancuran Turki Utsmani karena pada saat itu masih belum terbayang gitu ya untuk bisa menghancurkan Turki Utsmani. Tapi adalah bagaimana mulai merampas ya atau mengambil alih wilayah-wilayahnya Turki Utsmani khususnya di wilayah Afrika. Walaupun nanti eh, dengan semakin hilangnya wilayah teritori Turki itu ya lambat laun akan menjadi hilang juga Turki Utsmani. Walaupun memang masih belum terbayang mereka berbicara untuk menghilangkan sebuah negara namanya Turki Utsmani. Nah, ini konferensi Berlin 1881 ya. Kemudian, nah ini ada yang berkopiah merah itu dari Turki mereka hadir sana. Dan memang faktanya akhirnya
pasca konferensi Berlin itu wilayah-wilayah Turki itu lambat laun mulai secara eh, ya memang sepertinya alamiah ya, tapi memang itu ada proses ya. Proses pengambil alihan oleh negara-negara Eropa. Mulai dari wilayah Eropa Timur ya, Bosnia, Serbia, Rumania, ini tahun lepasnya dari Turki Utsmani, 1878, eh, tiga negara ya, Bosnia, Serbia, Romania, dan Bulgaria, ini belakangan, Mesir, Mesir, Greece, ya, Yunani, Albania, Montenegro. Nah, di Afrika Utara juga mulai lepas Aljazair, lepas ke Perancis, ya. Tunisia juga ke Perancis, Libya ke Italia, Egypt atau Mesir ke Inggris, termasuk juga Yaman. Yaman itu ke Inggris. Ya. Nah, nanti yang tersisa adalah wilayah yang warnanya orange. Ya. Nah, ini nanti dihabisi pasca Perang Dunia ke-1 dengan perjanjian Sykes-Picot. Jadi perjanjian Sykes-Picot itu tinggal sisanya yang wilayah eh, Arab. Ya. Sedangkan yang Afrika Utara itu sudah lepas sebelum Sykes-Picot karena itu sudah lepas sebelum Perang Dunia Pertama. Itu adalah hasil dari apa yang dilakukan di konferensi dari dealnya ya sama tahun-tahun lepasnya khususnya ini yang di Eropa dan ya sudah banyak dicatat ya dalam berbagai buku bagaimana strategi yang menarik ya ini Ottoman Endgame ya ini kan mengambil dari teori catur yang gambarnya hitam putih bagaimana mengakhiri kekhilafan Turki Utsmani terutama menjelang Perang Dunia Kedua. The Fall of the Ottomans juga sama dan juga The Last Ottoman Wars itu juga dari 18 berarti yang pasca Berlin tadi. Kalau mau dalami bisa baca buku-buku. Dan negara-negara adidaya Eropa itu eh, menyepakati yang kedua, maksudnya yang kedua itu yang tentang penghancuran, walaupun penghancuran itu bukan topik mereka, tidak dijadikan sebagai sudut pandang khusus. Tapi mereka itu eh, menyesuaikan aktivitas-aktivitas politiknya terhadap Turki Utsmani dengan situasi-situasi yang berlaku pada saat itu. Jadi memang apa goalsnya itu adalah pelemahan bahwa lemah itu membuat hancur itu memang tidak ditargetkan khusus untuk menghancurkan tidak di goalsnya itu tidak untuk menghancurkan tapi melemahkan dengan mengambil eh, karena kan masa itu adalah masa kolonialisme dan kolonialisme itu adalah eh, ya penguasaan teritori gitu oleh wilayah yang memang ditinggalkan atau wilayah yang lemah secara penduduk lokalnya atau memang penguasa sebelumnya itu lemah gitu ya sehingga meninggalkan wilayah itu dan itulah yang kemudian didapatkan oleh negara-negara Eropa di Afrika Utara gitu. Nah, kalau kita lihat ini timelinenya Turki Utsmani ya, mulai dari kemunculannya ini di bawah nama-nama khalifah Sultan ya dari Utsman I, Orhan I, Murad, Bayezid ini kan masih early di garis yang kuning. Kemudian Rise sudah masa kemunculan sampai masa Murad II ya. Lalu growth ya pertumbuhan ini setelah penaklukan Konstantinopel Muhammad Al-Fatih Muhammad II dilanjutkan oleh Bayezid II, Salim I, Sulaiman Al-Kanuni. Ya, sini sudah jadi eh, di atas ya. Ada sultanat atau kekhilafahan sudah mulai menerapkan sistem hukum kesultanan ya, atau kekhilafahan. Itu sejak masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Baru sampai tahun tahun 1700-an mengalami stagnasi. Stagnasi terutama ketika terjadi eh, perang melawan Rusia. Kalau kita lihat di garis yang hijau ini kan
perang dengan Eropa itu ya berlangsung sepanjang tahun. Sejak zaman Murad sampai Turki Utsmani bubar, itu warna hijau yang Europe Wars ya. Itu artinya perang dengan negara-negara Eropa itu memang terus berlangsung. Tinggal skalanya. Tapi yang besar-besarnya kayak Bizantium yaitu ya, sebelum Eropa ini ya, sampai Bizantium bisa ditaklukkan. Dan sempat perang di Near East War. Near East itu berarti di wilayah eh, yang sekarang jadi Romania, Hungaria, gitu. Itu wilayah-wilayah. Nah, baru kemudian perang Eropa itu berbarengan juga dengan Rusia. Rusia mulai terlibat peperangan dengan Turki Utsmani. Nah, ini di masa stagnasi sampai kemudian Perang Dunia ke satu. Nah, barulah decline, kemunduran. Dan kemunduran itu pasca di internalnya itu justru ketika terjadi reformasi itu muncul diterapkannya Tanzimat ya. Pemisahan antara agama dan hukum sekuler gitu ya. Eh, Muncul gagasan-gagasan nasionalis gitu. Sehingga membuat negara-negara tadi di tahun 1800-an ya dengan paham nasionalisme itu mulai lepas kan. Bulgaria, Bosnia, Serbia gitu. Itu seiring dengan penanaman nasionalisme di wilayah-wilayah Turki sampai akhirnya kemudian bukan ya, dissolution ya. Walaupun di masa di masa, nah ini kan Tanzimat itu berakhir ketika masa Khalifah Abdul Hamid II ya, dia melakukan pembaharuan walaupun nasionalisme itu masih berlaku atau masih berjalan di wilayah-wilayah jauh gitu. Dan ya tidak cukup kuat bertahan kan. Abdul Hamid II akhirnya kemudian terlibat dalam Perang Dunia I dan II. Nah, ini yang menarik juga, bagaimana wilayah Turki Utsmani itu, ya, ini dilihat dari eh, peperangannya. Ya. Yang merah itu Europe, ya. Jadi dari penguasaan wilayah. Jadi wilayah Eropa yang dikuasai Turki Utsmani yang warnanya merah, ini dari tahun berapa ke tahun berapa. Jadi Serbia itu dari tahun sebelum 1400 sampai kemudian lepas. Gitu. Ini yang merah di Eropa, Hungaria, Moldova, Montenegro, Herzegovina, Crimea, ya Bosnia, Yunani, eh, kemudian Bulgaria dan seterusnya. Nah, yang warnanya biru itu adalah wilayah Anatolia yang memang jadi wilayah Turkinya. Nah, yang hijau itu wilayah Timur Tengah. Timur Tengah dan yang eh, apa, kuning wilayah Afrika. Jadi memang penguasaan di wilayah Afrika dan di wilayah eh, Asia itu kan belakangan sampai kemudian bubar ya Turki Utsmani. Nah ini detailnya. Nah, di sini sebut ada Aceh ya, menarik juga di sini. Aceh itu eh, dianggap sebagai bagian dari Turki Utsmani atau mungkin apa ya, ya vasal gitu ya, wilayah yang mengakui kekuasaan. Itu dari tahun 1567 sampai 1807. Ketika memang Turkinya melemah dan mulai Belanda masuk ke Indonesia. Nah, di Asia selain Aceh itu ada eh, Kelantan. Nah, Kelantan itu Malaysia. Sisanya kan eh, wilayah-wilayah lain. Nah, ini wilayah yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, ini data yang sama ya. Ini wilayah yang dilihat dari loose-nya ya, yang hilang dari Turki Utsmani. Eh, Mulai dari yang kuning ya, itu diambil alih oleh Rusia tahun 1812-an. Kemudian yang orange, Yunani, Bosnia, Moldova, Romania. Baru kemudian berikutnya yang warnanya coklat, ya, Afrika Utara dan seterusnya. Nah, baru yang terakhir itu eh, pasca Perang Dunia I. Itu wilayah Teluk ya, eh, pasca Perang Dunia. Sehingga nanti Turki
tinggal tersisa wilayah yang jadi Turki. Nah, meski konflik politik itu berakhir dengan runtuhnya daulah, tapi memang negara-negara Eropa itu tidak menjadikan eh, menghancurkan Turki Utsmani itu sebagai sudut pandang khusus. Eh, jadi mereka hanya melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya mengarah kepada kehancuran Turki Utsmani. Nah, ini yang juga membedakan gitu ya. Eh, Kalau saya sering menyebutnya ini sebagai blessing in disguise ya. Jadi goalsnya tidak ditetapkan, tapi situasi-situasi yang terjadi itu justru memberikan apa? Memberikan ya bukan nilai lebih ya, tujuan yang lebih jauh itu bisa didapatkan. Gitu. Nah itu yang dilakukan oleh negara-negara ya, sampai kemudian nih Khalifah terakhir Muhammad Sultan Muhammad ke-6 ya, yang kemudian diminta meninggalkan Istana Dolmabahce. Nah itu contoh yang kedua. Nah yang ketiga adalah bagaimana melihat eh, Amerika Serikat. Ya. Jadi Amerika Serikat eh, mulai menjadi negara yang berperan di dunia internasional itu pasca Perang Dunia Kedua. Dan Amerika Serikat menganggap bahwa setelah dia terjun ya, meninggalkan doktrin Monroe-nya, meninggalkan isolasinya, dia mulai terlibat di dalam kancah dunia internasional, punya pandangan bahwa dunia ini adalah ibarat perusahaan dan Amerika itu punya saham terbesar. Sehingga Amerika itu menganggap bahwa dunia itu harus dikendalikan oleh Amerika. Nah, itulah pandangan khusus yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, makanya pengendalian dunia oleh Amerika itu menjadi sudut pandang khusus bagi Amerika. Dan itu yang kemudian dijalankan oleh Amerika sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Dimanapun dia ingin mengendalikan. Karena ini adalah dunia ini milik dia, gitu ya. Seperti itu. Mengendalikan untuk apa? Kalau Islam kan ya mungkin sama, gitu. Ingin mengendalikan dunia. Cuman kan Islam itu ingin menyebarkan rahmatan lil alamin. Gitu. Nah, Amerika itu ya goalsnya tentu demi kepentingan Amerika, baik nilai-nilainya termasuk juga keuntungan-keuntungan yang sifatnya. Nah inilah yang eh, menjadi sudut pandang khusus dari Amerika Serikat. Dan itu bisa dibaca ya dalam American Foreign Policy ya, sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Ini edisinya sudah bertambah-tambah ya. Ini edisi di tahun 2024 ya, ketika masa Joe Biden uh, dan dia support peperangan antara Ukraina dengan Rusia ya. Jadi keterlibatan Amerika dalam perang antara Ukraina Rusia itu ya kerangkanya sama. Bagaimana termasuk ya yang tadi saya ceritakan. Kenapa kok Donald Trump yang menggagas dan yang mempertemukan gitu ya pemimpin-pemimpin Arab untuk ngatur eh, Palestina dan Israel. Nah, itu dalam rangka sama. Bagaimana Amerika itu menjadi pengatur. Nah, sehingga Amerika Serikat itu akan selalu menyesuaikan segala aktivitasnya dengan sudut pandang tadi, menjadi pengatur dunia. Dan itulah kenapa ya, Amerika dulu tahun 51 ya dia bikin persetujuan dengan Uni Soviet ya. Padahal dia itu berseberangan secara ideologi dengan Uni Soviet kan. Muncul pertemuan antara Nikita Khrushchev dengan John F. Kennedy misalkan yang disebut sebagai masa detente ya. Detente ini kan bagaimana Amerika
memposisikan Inggris, Prancis atau adidaya sebelum Perang Dunia Kedua dengan Uni Soviet. Artinya ketika ada kekuatan-kekuatan lain, eh, coba direndam posisinya, dilemahkan. Inggris dilemahkan, ya kita sudah bahas di dalam kitab ini bagaimana kasus eh, di India gitu ya, untuk Inggris kasus di Afrika, termasuk ya Prancis kan kasus di Vietnam gitu. Sehingga akhirnya dengan isu dekolonialisme ya, Inggris dan Prancis itu harus meninggalkan wilayah-wilayah kolonial. Nah, sedangkan Rusia atau Uni Soviet saat itu juga eh, ya ibaratnya diajak untuk memimpin bersama ya, dunia ini, walaupun di sisi lain Amerika juga punya strategi untuk melemahkan Uni Soviet ya, dengan Star Wars, ya, dengan Amresnya, dengan perang bintang atau dengan perlombaan senjata. Seolah-olah diatur berdua, padahal ya mungkin mirip ya dengan bagaimana Rasulullah bikin perjanjian dengan dia bahwa ya eh, melemahkan yang lain itu dengan cara eh, memilih musuh dulu siapa yang harus dia. Nah itu juga yang dilakukan oleh Rasul. Dan ketika Uni Soviet runtuh, maka ya pandangan Amerika juga berubah. Jadi dalam konteks mengendalikan dunia itu tetap ya, tapi bagaimana menyesuaikan dengan situasi-situasi yang makanya Amerika itu tidak sekedar ya membuat Perancis dan Inggris sebagai adidaya lama supaya tetap tidak bisa menyaingi Amerika, tapi juga dunia internasional secara umum itu juga didorong ya untuk terus melemah. Gitu. Nah, sehingga kemudian Amerika juga eh, tidak sepenuhnya setuju dengan berbagai kesepakatan-kesepakatan internasional. Misalkan terkait dengan protokol Kyoto ya, tentang eh, batasan emisi gas buang ya. Ya Amerika nggak setuju. Kenapa? Karena ya basis industri dia pasti akan menghasilkan polusi ya, emisi gas buang. Kalau dia harus ikut protokol Kyoto yang didorong oleh negara-negara Eropa yang ingin mewujudkan dunia atau lingkungan yang sehat gitu ya, Amerika nggak setuju. Nah, termasuk juga bagaimana Amerika eh, tidak mau masuk dalam kesepakatan pencabutan ranjau darat. Ini perjanjian hukum humaniter ya, bahwa eh, penggunaan ranjau darat itu dilarang di dalam peperangan. Kenapa? Karena ranjau darat itu dia eh, kalau perangnya sudah berakhir gitu ya ranjaunya itu kan tidak ujuk-ujuk bisa dibersihkan. Sehingga itu akan memberikan dampak pasca perdamaian. Dan itu terjadi ya di Kamboja, di Afrika ya. Walaupun peperangan sudah berakhir, tapi masih banyak korban-korban yang terkena ranjau. Makanya kemudian dibuatlah larangan internasional penggunaan ranjau darat di dalam peperangan. Tapi Amerika enggak. Nah, termasuk juga Statuta Roma, pembentukan International Code of Criminal Code, eh, memunculkan organisasi eh, judicial internasional ya. Apa namanya Mahkamah Kejahatan Internasional. Amerika juga tidak mau ikut gitu. Termasuk juga hukum-hukum internasional yang lain. Makanya hukum internasional itu kan dalam pembahasan sebelumnya itu memang ada hegemoni Amerika, tapi ketika hukum internasional itu dianggap apa namanya merugikan Amerika, ya Amerika juga nggak mau ikut. Karena yang penting adalah sesuai dengan kepentingan. Nah, itulah yang menjadi sudut pandang khusus ya, dari Amerika Serikat bahwa faktanya saat ini tidak ada sekutu yang setara. Semuanya itu berada di bawah Amerika. Makanya upaya Amerika itu adalah membuat apa yang disebut sebagai hegemoni atau supremasi. Bahasa lainnya unilateralisme. Jadi bagaimana Amerika itu menjadi pemimpin tunggal di level nasional. Nah, itu tiga contoh ya bagaimana kita melihat atau menerapkan kesadaran politik gitu dalam dunia internasional. Lanjut.
Kalau lanjut nih, habis nih kita. Baik, bagian akhir, nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Berarti ini pertemuan terakhir. Jadi, kitab ini menegaskan tentang bagaimana eh, cara memandang peristiwa politik dengan sudut pandang khusus. Nah, sudut pandang khusus itu kadang umum. Contohnya adalah dakwah. Dakwah itu kan umum, tapi itu adalah sudut pandang khusus, tapi dia umum, dakwah gitu ya. Atau sudut pandang khusus itu eh, bisa juga lebih spesifik, misalkan membatasi permusuhan terhadap negara tertentu, atau lebih khusus lagi ini skemanya. Jadi sudut pandang khusus itu bisa bersifat umum, ya. Misalkan menyebarkan dakwah sebagai asas politik luar negeri ini kan umum, ya. Tapi setiap berinteraksi dalam konteks politik internasional, ya sudut pandangnya itu ini, ya dakwah. Gitu. Berarti sudut pandang khususnya itu umum, bahwa dakwah. Tapi ada juga sudut pandang khususnya itu khusus, bahwa ketika berinteraksi secara internasional itu adalah membatasi musuh pada negara tertentu untuk mengalahkan. Nah, contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat perang perjanjian Hudaybiyah. Itu adalah sudut pandang khusus yang khusus. Gitu. Tapi ada yang lebih khusus lagi, yaitu misalkan melibatkan diri dalam konflik tertentu supaya negara lain dapat melihatnya sebagai contoh atau teladan gitu ya dalam konflik gitu. Berarti kan eh, ya seperti misalnya tadi ya Amerika terlibat dalam mendamaikan Israel Palestina supaya jadi teladan atau bisa aja Indonesia ya. Ngapain sih Prabowo datang ke Mesir? Karena ini kan terlibat dalam penyelesaian konflik. Supaya Indonesia itu leading gitu ya, dalam penyelesaian Palestina. Ya, setidaknya di Asia, di Asia Tenggara. Oh Indonesia apa namanya? Jadi contoh gitu. Berarti dia sudut pandang ingin Indonesia itu selalu jadi contoh. Sehingga dia datang sini, datang sana, datang sini. Jadi terlibat terus dalam konflik-konflik politik. Nah, itu bisa juga seperti. Nah, itu adalah sudut pandang khusus. Jadi sudut pandang khusus itu bisa umum, bisa khusus, bisa sangat khusus atau lebih khusus. Ya. Dan sebenarnya menerapkan sudut pandang khusus itu mudah. Caranya apa? Ya, dengan mempraktekkan secara praktis. Atau dengan memahami peristiwa politik secara mendalam. Jadi kita bisa lihat setiap peristiwa politik itu seperti apa. Oh, ini tuh sudut pandang khususnya apa. Itu sebenarnya bisa difahami. Dan disinilah penting bahwa mengikuti pertemuan politik dan memahami konsep politik itu harus menghasilkan kesadaran. Jadi kita eh, mempelajari atau mengikuti peristiwa-peristiwa politik internasional dan juga belajar teori-teori itu tidak hanya sekedar ya seperti yang di awal dibahas ya, tidak hanya sekedar maklumat gitu ya, tidak sekedar ilmu semata, gitu. Tapi goalsnya itu adalah untuk membentuk kesadaran politik. Gitu. Dan kesadaran politik itu menjadi keharusan dari aktivitas politik. Jadi aktivitas politik itu harus membangun kesadaran politik, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Dan juga menjadi keharusan dalam upaya mempengaruhi peristiwa. Sehingga ketika ada peristiwa politik itu, eh, kita punya perspektif tertentu untuk melakukan perubahannya atau untuk mempengaruhinya. Gitu. Dan untuk bisa mempengaruhinya itu ya harus ada kesadaran. Sehingga tidak boleh seorang muslim itu eh, ya ikut-ikutan gitu ya. Nah, di level negara adidaya, maka kesadaran politik itu menjadi salah satu kebutuhan mendasar. Dan mengetahui politik internasional itu menjadi santapan harian bagi politisi. Nah, ini juga penting. Jadi mengetahui politik internasional itu harus jadi santapan harian. Ini dalam rangka membangun kesadaran politik. Jadi kita sebagai seorang
Muslim ya, dan politisi Muslim itu adalah politisi yang nanti akan menjadi negara adidaya, yaitu harus menjadi orang yang terbiasa mengetahui politik internasional, mengikuti peristiwa-peristiwa politik. Ketika saya cerita tadi bahwa kemarin baru kemarin Donald Trump kumpul itu jangan sampai oh gitu ya, jadi ketinggalan berita gitu. Uh, Harus setiap hari itu mengikuti peristiwa politik internasional, gitu ya. Terutama ya apa yang dilakukan oleh negara-negara Afrika. Gitu. Nah, tidak cukup itu bahwa setelah mengetahui itu ya harus punya kesadaran. Dan ini adalah kebutuhan. Ya, negara adidaya itu pasti dia eh, apa namanya punya kesadaran. Kalau negara adidaya tidak punya kesadaran politik, ya itu dipertanyakan ke negara adidaya. Maka wajib, ya, ini dorongan nih, ya, tiga wajib. Wajib yang pertama, menjadikan kesadaran politik sebagai hal yang harus dimiliki di antara konsepsi politik. Jadi kita harus punya kesadaran politik. Itu wajib. Nah, yang kedua, kesadaran itu harus jadi asas. Jadi ketika melihat berbagai aktivitas politik itu harus dibangun atas kesadaran politik. Nggak boleh aktivitas politik itu dilakukan tadi ya sekedar ikut-ikutan. Bagaimana mainstream harus dibangun atas dasar. Dan juga wajib kesadaran itu tersebar luas di antara manusia. Nah, wajib pertama menjadikan kesadaran politik sebagai hal yang pertama yang dimiliki. Yang kedua harus menjadi asas. Yang ketiga kesadaran politik itu menjadi tersebar luas yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar bagi politisi, tapi kesadaran politik itu juga bagi masyarakat semua. Kenapa? Karena ya kita sebagai Muslim ya punya tugas yang agung. Apa itu mengemban dakwah Islam rahmatan lil alamin. Sehingga tidak bisa terwujud tugas mengemban dakwah Islam lil alamin ini kecuali pertama ya harus ada politisi. Ya kita itu harus menjadi politisi. Orang-orang yang punya orientasi riayatus su'un. Tidak cukup politisi, tapi politisi yang punya sudut pandang khusus. Apa itu sudut pandang Islam? Sudut pandang menyebarkan dakwah. Dan ketika melakukan aktivitasnya harus dilakukan dengan kesadaran politik yang dan ini tidak berat dan tidak sulit dan bahkan disebut sederhana. Gitu. Jadi tidak hanya menjadi hal yang seolah-olah ya orang yang belajar politik gitu ya. Tapi ya orang yang buta huruf atau orang awam pun itu semestinya punya dan mudah untuk bisa memiliki kesadaran. Karena caranya adalah tinggal bagaimana dia memfokuskan ke arah dunia internasional, gitu ya, walaupun nanti masalah kualitas banyak atau sedikitnya. Dan ketika memandang dunia internasional, punya sudut pandang khusus, yaitu Islam. Dan itu melahirkan kesadaran. Ya, walaupun tadi ya bisa beda-beda kekuatan dan kelemahannya, tergantung pengetahuan tentang dunia dan peristiwa politik. Ya, itu alami ya. Itu tidak ujuk, wah semua serba tahu ya. Mungkin ada yang baru tahu oh, Amerika itu ini, oh Donald. Tapi ketika itu sudah menjadi mindset, dia akan terus menambah maklumat gitu. Uh, Ya tidak mesti dihafal juga, tapi ya ketika terus dibangun kesadarannya, dia akan terus mencari gitu. Sekarang mungkin kita tahu Donald Trump, tapi lama-lama oh ada Biden, oh ada Obama. Apa sih bedanya Obama Biden? Oh dulu ada F. Kennedy. Jadi siapa apa presiden Amerika yang kunci gitu? Oh ada John F. Kennedy, ada Harry Truman, ada
Roosevelt gitu ya. Eh, Terutama dalam pas Perang Dunia Kedua sampai ke sekarang ada Ronald Reagan, ada Nixon, misalnya. Ada nama-nama yang memang menonjol. Ya mungkin awal-awal kita nggak terlalu ngeh gitu, tapi ketika kita memandang Amerika itu sebagai adidaya yang sekarang menguasai dunia itu perlu kita telaah gitu ya sebagai bentuk kesadaran politik kita ya kita lama-lama akan terus ya, itu yang terjadi ya. Walaupun tadi awalnya mungkin ada perbedaan tingkat kekuatan dan kelemahan eh, pengetahuan tentang peristiwa itu. Tapi ya selama punya kesadaran politik itu cukup gitu ya. Nanti dia akan mengangkat dari kedangkalan ya dan akan semakin terentas dari kedangkalan padang. Karena kesadaran politik itu ya akan mengarahkan dia. Ya kan Bang Azhar kan mungkin awal-awal nggak terlalu ngeh gitu ya. Lama-lama oh jadi fasih sekarang kan mengetahui walaupun ini baru mengkaji mafahim siyasi. Coba kalau juga ditambah dengan eh, ya mengikuti secara mandiri ya minimal soal jawab Amir misalkan ya atau berita-berita terkini terus gitu dan kita eh, bisa perlahan bisa lakukan sehingga kesadaran politik itu bukan hanya milik para politisi dan pemimpin nggak boleh begitu ya tapi ini sifatnya umum dan harus dimiliki oleh siapapun ya baik orang buta huruf orang awam gitu ya. Itu harus juga punya kesadaran politik. Bahkan wajib mewujudkan kesadaran politik itu walaupun tadi ya hanya khututun aridah gitu. Eh, apa sih pentingnya kitab Mafahim Siyasat itu yang memberikan khututun aridah istilah apa ya pola ya rumus gitu. Jika nanti detailing-detailingnya itu ya memang ini kan kitab tahun 2004 ya pasti dinamikanya terus berubah tapi dengan pola itu kita akhirnya bisa ngisi. Oh, ada ini. Oh, tambahannya ini. Sehingga kita tahu, oh, Cina itu nanti diposisikan seperti ini. Oh, Indonesia itu positioningnya seperti ini. India seperti apa. Dan seterusnya. Nah, itu bisa terjadi kalau kesadaran politiknya sudah terbangun. Sehingga nanti semua umat itu punya kemampuan ya untuk bisa naik levelnya menjadi tokoh gitu ya. Nah, sehingga ya siapapun sebenarnya bisa 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 apa, bicara dengan porsi yang sama menjadi tokoh-tokoh umat yang bisa menjelaskan situasi-situasi politik internasional di tengah-tengah. Nah, bagaimana caranya? Ya, juga penting untuk melakukan pembinaan politik. Ya, baik itu pembinaan pemikiran, pembinaan hukum Islam, dan termasuk juga aktivitas mengikuti peristiwa. Jadi pemikirannya harus terus didalami, dibina. Pemahaman tentang hukum Islamnya juga harus terus didalami, termasuk juga mengikuti peristiwa-peristiwa. Dan pembinaan pemikiran dan hukum itu bukan teoritis ya, tapi itu harus diorientasikan untuk dikaitkan dengan fakta. Gitu. Jadi ketika bicara misalkan ya, eh, kita belajar tentang demokrasi. Nah, demokrasi itu kan mungkin kita belajar hukumnya, belajar teorinya gitu. Nah, seorang politisi yang benar itu ya dia kaitkan dengan faktanya. Oh, faktanya begini. Oh, fakta di Indonesia begini, di Amerika begini. Jika belajar tentang eh, hegemoni Amerika, ya, tidak hanya teori, tapi juga oh hegemoni Amerika itu oh, ditunjukkan realitas. Oh, ternyata kenapa Amerika itu dia menginisiasi perdamaian di Timur Tengah. Bagaimana Amerika itu kemudian dia berseteru dengan Cina dalam persoalan perdagangan. Itu dengan mindset, dengan pembinaan pemikiran dan politik itu dia bisa bisa menerapkan dalam fakta-fakta, termasuk juga dalam mengikuti berbagai peristiwa politik.
dan mengikuti peristiwa politik itu bukan seperti jurnalis, ya. Hanya, oh ada berita ini, gitu. Oh hanya ada informasi ini. Tapi kalau karena dia punya sudut pandang khusus itu, hanya dia juga bisa menghukumi, ya, bahwa peristiwa ini itu arahnya seperti ini, eh, tujuannya seperti ini, maksudnya seperti ini. Ya kalau jurnalis itu kan hanya sekedar penyampai, pengumpul dan penyampai berita, tidak punya kesadaran. Gitu. Termasuk juga ketika dia mendapatkan berbagai informasi itu, ya dia kaitkan dengan peristiwa-peristiwa lain. Bahwa setiap peristiwa itu tidak tunggal, ya. Walaupun tidak boleh dilakukan generalisasi, gitu. Tapi itu tidak tunggal, pasti ada kaitan, kaitan. Tinggal kan nanti akurasi keterkaitan ini yang penting. Eh, apa eh, seberapa seberapa akurat, ya, keterkaitan satu peristiwa dengan peristiwa. Nah, seperti misalkan eh, diundangnya Prabowo ke pertemuan di Mesir kemarin, gitu ya, ada nggak kaitannya dengan eh, relasi Amerika dengan Indonesia di Indonesia, gitu. Ya, kalau dari bocoran yang tadi obrolan dengan Trump itu kan, oh ada obrolan investasi, ada obrolan bisnis, gitu ya. Apakah hanya itu? Gitu. Nah, itu kita mengkaitkan simptom-simptom yang ada, gejala-gejala yang korina-korina yang ada, indikasi-indikasi. Dan pembinaan politik itu juga penting untuk dibina ideologi dan politik. Jadi untuk membangun kesadaran politik pada umat dan. Nah, sehingga dengan pemahaman mabda'i, umat itu juga semakin paham bahwa ada amanah, bahasa saya itu amanah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memikul tujuan yang asasi dan mendasar. Apa itu? Untuk mengemban dakwah Islam ilal alam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru. Makanya dorongan kita menjadi politisi itu ya dorongan dakwah. Eh, Dakwah Islam itu harus menyentuh ke semua level, semua lini, semua sudut di berbagai penjuru bumi. Dan disitulah kemudian kita harus memahami setiap negara, memahami konstelasi internasional, memahami negara-negara yang berusaha menghalangi, ya, negara adidaya dan seterusnya. Jadi memang eh, aktivitas politik internasional itu adalah aktivitas eh, dibangun atas kesadaran dakwah. Sehingga ya, pembinaan politik itu harus dilakukan dalam jangkauan yang seluas-luas. Karena memang pembinaan politik itu yang akan membangun kesadaran politik di kalangan umat dan terus nanti berusaha untuk melahirkan politisi-politisi yang cerdas, ya kan. Alhamdulillah. Saya juga. Ya, walau alam bisawab. Alhamdulillah kita tuntaskan kitab Mafahim Sia-sia. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan di sesi kedua ini terkait dengan bab kesadaran politik ya. Alhamdulillah. Buat Bapak Ibu ini kita buka sesi diskusi dan tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin melengkapi atau yang ingin mendapatkan penjelasan atau ada hal-hal yang memang tadi terlewat kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke beliau. Teknisnya seperti biasa bisa kirimkan ke kolom komentar pertanyaannya. Nanti kami coba list eh, pertanyaan yang pertama masuk. Nanti akan kami coba mintakan beliau untuk menanggapi. Mungkin juga buat Bapak Ibu yang ingin interaktif juga bisa menggunakan kesempatannya untuk malam ini
Atau mungkin juga buat Bapak Ibu yang mungkin review ya, tapi reviewnya nggak usah jauh-jauh kali ya. Kalau mana tahu ada yang luput dari pembahasan yang pernah di Murojaah yang eh, beliau tidak tidak mengupas sedikit, ya mungkin malamnya ada juga kita kasih kesempatannya. Em, ya, eh, ini Sat, mungkin untuk sesi di awal sebagai pertanyaan pembuka, eh, di yang menarik tadi menurut saya ada bagian eh, eh, pentingnya setiap level dari kalangan kaum muslimin. Ya, tadi di di di, di ditegaskan ya sepertinya di dalam pembahasan akhir kitab ini bahwa setiap level kaum muslimin, apapun latar belakangnya, apapun status sosialnya, itu sangat penting untuk membangun kesadaran politik. Nah, namun realitasnya yang kita dapati bahwa hal ini tidak mudah, Ustaz. Dan memang menjadi PR yang kita bilang ya bisa dibilang memang tidak mudah dan juga mungkin prosesnya cukup panjang ya. Mungkin sebagian besar para aktivis juga nggak akan mungkin dapat pemahaman yang cemerlang kalau memang tidak ada proses mungkin ya yang melibatkan itu. Lantas yang menjadi pertanyaan besar kita, apakah memang harus seluruhnya kaum muslimin itu memiliki kesadaran politik atau tidak mesti sepenuhnya, tapi cukup hanya segelintir saja misalnya. Nah, untuk batasan-batasan apa namanya secara jumlah mungkin ya, secara jumlah tidak mesti merata. Itu yang pertama Ustaz. Nah, eh, yang kedua berkaitan dengan kesadaran ini juga, eh, mungkin ini juga bisa menjadi hal penting. Apa yang menjadi urgensi? Kenapa pembahasan ini di ujung bab ini, Ustaz? Nah, ini kan bab ini kan sebenarnya kan bab yang kita bisa bilang mestinya kalau dari susunan ya maksudnya ya. Mungkin dari sisi susunan, kenapa dibuat oleh si penulis atau muasis ini di bagian akhir? Nah, apakah memang ini menjadi sesuatu yang skala prioritas mungkin ya? Apakah memang ini bagian belakang atau kenapa dia disusun di tidak di depan misalnya? Nah, ini gimana Zat, tanggapannya Kak? Iya, tadi ditegaskan bahwa memiliki kesadaran politik itu ya setiap Muslim harus punya, gitu ya. Setiap Muslim harus punya kesadaran politik, kesadaran politik eh, yang benar, ya. Punya apa namanya sudut pandang khas, sudut pandang khusus, ya. Dan eh, itu penting bagi semua muslim gitu. Walaupun tadi dibedakan mungkin kadar pengetahuannya bisa beragam ya. Kenapa? Karena ketika dia menjadi muslim itu dia kan harus punya apa namanya uh, grand mapping sebagai seorang muslim gitu, bahwa Islam itu adalah mabda gitu ya. Bukan hanya sekedar agama ritual, bukan hanya sekedar ibadah maktoh gitu. Ini kan eh, khututun aridah sebagai seorang muslim eh, yang benar itu seperti itu. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW didik para sahabat itu kan semuanya seperti itu. Mereka diorientasikan untuk menjadi negarawan gitu. Eh, Latar belakangnya apapun, bahkan seorang budak, ya, Bilal bin Rabah gitu. Bahkan dia seorang musafir, Salman Al-Farisi dan seterusnya. Tapi ketika dia dididik dengan benar oleh Islam, dengan tadi ya yang disebut sebagai pembinaan politik yang benar, pasti dia punya mindset yang benar tentang Islam. Islam sebagai imam dan punya kesadaran politik. Islam itu bersifat global gitu ya.
Dan untuk bisa menginterasikan Islam bersifat global itu ya dia harus punya pemahaman realitas terhadap dunia internasional gitu. Eh, jadi itu harus gitu. Jadi bukan menjadi tugas kalangan tertentu ya politisi saja, ulama saja. Setiap Muslim harus punya eh, kesadaran politik yang standar ya, standar. Walaupun tadi dari sisi maklumat ya tentu beragam gitu. Maka nanti kalau punya kesadaran yang sama ya, eh, misalkan tentang pemahaman negara adidaya, yaitu standar setiap Muslim itu harus paham bahwa yang mempengaruhi dunia itu ada adidaya. Nah, kalau sekarang kan ketika tidak punya kesadaran itu seolah-olah adidaya itu tidak punya peran apa-apa. Nah, itu keliru. Karena seawam-awamnya ya manusia ya, dia pasti akan apa? Akan mengindra fakta keterpengaruhan adidaya gitu. Seawam-awam karena dia akan berkecimpung dengan berbagai aktivitas yang itu eh, ada pengaruh dari adidaya. Ya, misalnya di Indonesia ya, oh harus ada pemilu. Ketika ada pemilu kan dia ini apa nih pemilu gitu. Oh ternyata ini adalah proses demokratisasi secara apa sih demokrasi? Oh ini adalah pengaruh dari negara. Ketika harga-harga naik, ya kalau dia berpikir gitu ya, kok harga naik? Oh ini ternyata ada inflasi. Kok kenapa inflasi? Oh masalah moneter ya, atau oh, masalah eh, standarisasi mata uang. Nah itu adidaya lagi kan ujungnya gitu. Eh, kalau dia punya kesadaran dan tidak boleh seorang Muslim itu dia eh, apa namanya, cuek ya, acuh, tidak acuh, acuh atau tidak acuh. Dia tidak peduli gitu ya terhadap realitas yang dihadapi. Dia pasti harus punya kesadaran. Itu ya yang walaupun tadi bahwa eh, untuk detailing gitu ya menjadi expertise ya tentu tidak semua tapi khututun aridohnya semua muslim harus ya bahwa ya kita misalkan di HI saja di hubungan internasional itu kan ada spesialisasi ya. Walaupun saya orang HI eh, saya tidak juga cermati semua kawasan saya aja di kampus kan ngajar hanya hubungan internasional di Timur Tengah gitu ya ketika suruh bicara Afrika ya saya harus belajar dulu kan gitu. Nama negaranya aja nggak semuanya hafal kan gitu ya. Kemudian walaupun secara globalan saya ngerti lah Afrika itu eh, problem-problem utama. Dan itu yang diajarkan di dalam kitab ini kan. Apa problem utama di kawasan gitu. Minimal itu yang kita ngerti gitu. Tapi detailingnya itu adalah expertise ya, keahlian gitu. Kita di HI itu ada ahli Timur Tengah, ahli Asia Tenggara, ahli Asia Timur gitu ya. Ada ahli Eropa, ahli Amerika gitu. Bahkan di Barat itu keahlian itu negara gitu. Ada Indosianis, orang yang sangat ahli Indonesia gitu. Eh, karena dia memang melototin hanya satu negara gitu. Yaitu untuk expertise. Tapi untuk globalan, kitab ini menurut saya cukup ya untuk memberikan maklumat global terkait dengan dunia internasional. Sehingga oh kalau bicara Timur Tengah ini gitu ya. Bicara Afrika ini gitu. Bicara Asia Selatan ini gitu. Aktor kuncinya, isu utamanya, problem dunia Islamnya gitu ya. Minimal itu yang eh, apa, kesadaran umum. Dan memang itu tadi proses ya. Walaupun umum kalau kita tidak punya orientasi ya kita juga masih gelap gitu ya. Tapi kalau kita punya orientasi ya kita pasti akan berusaha untuk mempelajari. Nah, yang kedua, sebagaimana yang disampaikan di pertemuan minggu lalu ya, bahwa memang kitab ini kan diawali dengan landasan filosofis ya di awal kita bicara tentang apa itu
politik, tentang garis-garis besar ya, tentang fikroh, thariqah, uslub dan seterusnya. Dan di akhir tentang kesadaran. Karena eh, kalau saya telaah ya bahwa apa yang dipelajari dari awal itu ujungnya itu adalah bagaimana membangun kesadaran politik gitu. Eh, dan kesadaran politik itu akan menjadi kunci untuk bisa mendalami pembahasan. Jadi apa ya, penegasan filosofis gitu ya kalau bahasanya. Kenapa bab kesadaran politik ini di akhir? Ini adalah penegasan filosofis. Ya. Filosofis itu adalah memang bicara tentang hal yang mendasar yang penting dimiliki oleh seorang muslim ya dalam kesadaran politik. Tapi juga eh, kenapa tadi diberikan contoh-contoh lagi ya dan didorong bahwa ini harus dimiliki gitu ya sehingga eh, pasca selesai kitab ini juga tadi punya kuriositas ya terhadap problematika-problematika dunia Islam yang bisa jadi itu adalah tidak semuanya ada di kitab ini gitu. Tadi kan saya bilang ini kitab 2004, berarti 20 tahun lalu. Peristiwa politik berikutnya itu kan pasti banyak. Ya. Tapi dengan adanya kesadaran politik itu kita terdorong untuk secara mandiri mencari gitu ya, menelaah gitu. Nah, dan sudah punya pisau analisis gitu ya, sudut pandang khusus tadi sudah punya pisau analisis untuk bisa menilai yang kemudian ditegaskan lagi di akhir bab ini. Walau Ya, Alhamdulillah. Syukron, syukron Zat atas tanggapannya. Alhamdulillah. Berarti ini semakin menguatkan kita. eh, Meskipun di bab ini adalah bab penegasan kembali ya dasar falsafah ataupun filosofi dari kitab ini. Kami coba konfirmasi dulu ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau bertanya. Nah, ini mungkin karena sesi terakhir ini, Ustaz. Masya Allah. Ya, kalau tidak ada lagi berarti ini gimana saat kita cukupkan? Iya lah. Alhamdulillah kalau memang nggak ada. Kira-kira ada yang ingin disampaikan saat sebagai closing ataupun sebagai mungkin edisi terakhir ya tadi. Ya? Nah, kira-kira ada yang disampaikan tak? Masih di unmute, Tak? ya, alhamdulillah ya kalau memang tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan sudah cukup ya. Saya menemani pembahasan kitab Mafaid Sia-Sia dari awal sampai akhir 99 edisi ya, berdua tahun. eh Ya masih banyak mungkin kesalahan, kekeliruan ya. Insya Allah nanti jadi kalau ada masukan-masukan silakan ya bisa disampaikan dan rekaman sama materi ya ada di Bang Azhar. Nanti silakan untuk eh, diakses dan mudah-mudahan ini jadi bahan tambahan pengayaan lah ya. Walaupun sebenarnya kita bisa bisa mendalami secara dan sekali lagi saya mohon maaf ya kalau memang selama menemani ini ada kekeliruan, kesalahan itu semata-mata kelemahan saya sebagai manusia dan ya mudah-mudahan ini juga jadi jariah saya bisa berbagi ilmu se- sedikit yang saya ketahui gitu. eh Ya, selanjutnya nanti terserah Bang Azhar apa ada kajian kitab lain yang bisa saya dampingi kalau enggak ya mungkin ini pertemuan terakhir dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Ini ada yang kayaknya nggak ada yang dari awal ya. Ini yang awal dari pertama sampai akhir cuma Bang Azhar ini. Saya lihat dari peserta ada yang dari ya ganti-ganti lah ya. Saya nggak tahu kalau memang ada peserta dari awal sampai akhir nih layak dapat hadiah dari Bang Ansor. Atau bisa disebut nanti saya kirimi buku deh kalau ada saya kasih nanti oleh-oleh buat peserta teraktif bukan teraktif ya terrajin ya dari awal sampai akhir. Insya Allah.
Eh, Ya sekali lagi ucapkan terima kasih atas atensinya dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Insya Allah kalau diberikan kesempatan lagi untuk misi kajian kitab apa yang di Bang Azhar, ya, kemudian kita bisa berjumpa lagi.